Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Sistem Informasi Manajemen, Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya Arifah Winda Septiana bersama rekan saya Anissa Sari Ramadhani dan Ahmad Fauji akan memaparkan hasil laporan kami mengenai evaluasi sistem informasi manajemen di tengah gempuran teknologi modern. Mengapa topik ini sangat penting? Dijelaskan bahwa dunia bisnis telah berubah drastis. Dulu, fokus organisasi hanya pada pengolahan data internal secara manual dan terpusat. Namun, di era revolusi 4.0 saat ini, lingkungan informasi menjadi sangat kompleks. Volume data meledak secara eksponensial, bukan hanya teks, tetapi juga gambar, video, dan sinyal sensor dari berbagai sumber. Tuntutan utamanya satu, informasi harus bisa diakses secara real time. Disinilah peran Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Secara definisi, SIM adalah sistem berbasis komputer yang menjembatani data operasional dengan kebutuhan manajerial. Fungsi utamanya adalah mengubah data mentah, data penjualan, atau presensi menjadi informasi yang bernilai tambah. Informasi ini wajib memenuhi kriteria kualitas, yaitu relevan, akurat, lengkap, dan tepat waktu, agar dapat digunakan untuk manajer perancangan dan pengendalian. Agar lebih mudah dipahami, laporan kami menggunakan analogi tubuh manusia. Bayangkan sistem informasi manajemen sebagai pusat syaraf dan manajemen sebagai otak. Aktivitas operasional perusahaan menghasilkan sinyal berupa data. SIM bertugas mengumpulkan sinyal tersebut, mengolahnya, dan menyampaikannya ke otak. Tanpa SIM yang berfungsi baik, manajemen akan lumpuh, tidak bisa melihat kondisi organisasi secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil bisa terlambat atau keliru. Baiklah, saya Anissa Sari Ramadhani akan melanjutkan penjelasan dari Arifah. Sistem yang canggih tidak berdiri sendiri. Sebuah SIM yang efektif harus mengintegrasikan 5 komponen vital. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, infrastruktur fisik seperti server dan jaringan. Dan yang kedua, perangkat lunak atau software, termasuk OS dan aplikasi di BMS untuk mengelola data. Dan yang ketiga, basis data atau database, tempat data disimpan secara terorganisasi untuk menjaga integritasnya. Dan yang keempat, prosedur, aturan main atau SOP yang mengatur bagaimana data diproses agar dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, sumber daya manusia atau people. Ini komponen penentu, mulai dari pengguna akhir hingga spesialisasi TI. Tanpa kompetensi SDM, teknologi hanyalah alat yang mati. Untuk membuktikan relevansi konsep ini, mari kita lihat penerapannya di lingkungan sekitar kita, yaitu perguruan tinggi. Di sini, SIM hadir dalam bentuk sistem informasi akademik atau SIAKAT. Ini bukan sekadar alat catat nilai. SIAKAT mengintegrasikan siklus hidup mahasiswa dari registrasi hingga lulus. Output dari sistem ini sangat krusial bagi manajemen kampus. Misalnya untuk memantau rasio dosen dan mahasiswa guna akreditasi atau menganalisis beban kerja dosen (BKD) agar distribusi tugas adil. Jadi, kebijakan kampus dibuat berdasarkan data, evidence based, bukan asumsi semata. Contoh kedua, di industri retail, SIM menghubungkan mesin kasir, point of sales, langsung dengan gudang. Manfaatnya, manajemen bisa mendeteksi barang mana yang fast moving atau yang cepat laku dan melakukan replenishment otomatis, pengisian ulang sebelum stok habis. Ini mencegah kerugian akibat out of stock dan membantu merancang promo yang tepat sasaran. Saya Ahmad Fauji akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Sesuai judul laporan kami, SIM kini harus beradaptasi dengan teknologi modern agar tetap relevan. Ada 5 teknologi kunci yang mengubah wajah SIM. 1. Cloud computing, komputasi awal. Ini mengubah paradigma investasi TI. Perusahaan tidak perlu lagi membangun data center fisik yang mahal. Layanan ini bersifat pay as you go, bayar sesuai pakai. Kemungkinan akses data fleksibel dari mana saja. Big data berbeda dengan data tradisional. Big data memiliki karakteristik 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Ini memungkinkan organisasi mengakses wawasan dari data masif untuk strategi jangka panjang. Artificial Intelligence atau AI. AI memberikan otak pada sistem. Dengan kemampuan machine learning, sistem bisa melakukan analisis prediktif, meramalkan tren pasar di masa depan, dan memberikan rekomendasi keputusan cerdas secara otomatis. Mobile Technologies menjadi jembatan digital antara kantor pusat dan lapangan. Manajer bisa memantau dashboard kinerja awal lewat ponsel dan tim lapangan bisa input data langsung di lokasi. 5. Internet of Things atau IoT menghubungkan dunia fisik ke sistem digital. Contohnya, sensor GPS pada truk logistik atau sensor suhu di gudang farmasi yang mengirim data kondisi aset secara real time. Semua teknologi ini bermuara pada satu tujuan, transformasi digital. Ini bukan sekadar digitalkan kertas, tapi mengubah budaya organisasi menjadi lebih responsif dan inovatif. Kesimpulannya, SIM dan teknologi modern adalah dua hal yang saling memperkuat. SIM menyediakan tenaga kerjanya, teknologi modern menyediakan tenaga supernya. Organisasi yang berhasil menggabungkan keduanya akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.